Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi inverse dan turunannya. Baik, yang pertama akan kita bahas adalah fungsi inverse. Fungsi inverse sebelumnya telah pernah kalian pelajari pada matematika dasar ataupun pada sekolah menengah waktu kalian SMA ya. Jadi yang pertama mengenai fungsi inverse yaitu persamaan fungsi y sama dengan fx, kita dapat memperoleh bahwa x itu sebagai sebuah fungsi dari y, kita sebut saja x itu sama dengan gy. Nah, fungsi g inilah yang disebut dengan inverse dari f. Dan kita tulis seperti ini ya, yang kita tulis g sama dengan f inverse. Oke, jadi y itu sendiri adalah fx jika dan hanya jika x itu sama dengan inverse dari y. Contohnya seperti ini, kita punya misalkan y-nya sama dengan 2x plus 3, maka jika kita mencari x-nya, kita balik posisinya, kita cari x, maka x itu sama dengan setengah dari y min 3. Nah, inilah yang kita sebut sebagai inverse-nya. Jadi inverse dari fungsi y sama dengan 2x plus 3 ini adalah x sama dengan setengah y dikurang dengan 3. Pada umumnya biasanya ini akan kita rubah kembali dalam bentuk fungsi y sama dengan, jadi nanti variabel x di sini akan kita ganti menjadi y, kemudian y yang di sini akan kita ganti menjadi x, sehingga nanti kita akan memperoleh inverse-nya y sama dengan setengah x min 3 atau setengah y dikurang dengan 3. Nah, yang perlu kalian perhatikan bahwa grafik dari fungsi y sama dengan inverse x ini itu merupakan pencerminan dari grafik y sama dengan fx terhadap garis y sama dengan x. Itu maksudnya seperti apa? Perhatikan grafik berikut ya. Oke, kalian perhatikan, kita dari gambar 2 dulu ya. Ini adalah fungsi f tadi. Sebentar, fungsi f tadi itu adalah y sama dengan 2x plus 3 ya. Oke. Di sini adalah 2x ditambah dengan 3. Nah, kemudian tadi kita peroleh inverse-nya itu adalah setengah x dikurang 3. Nah, ini adalah inverse-nya. Jadi ini adalah fungsi inverse-nya itu tadi adalah setengah x min 3. Jadi saya buatkan dia ke dalam fungsi fx aja lagi ya, supaya bisa untuk digambarkan dalam grafiknya. Itu adalah setengah x dikurang dengan 3. Nah, kalau kalian perhatikan dua garis ini, itu merupakan pencerminan dari satu sama lainnya. Jadi kalau kita melihat fungsi f ini sendiri, itu adalah, atau f inverse ini itu adalah pencerminan dari fungsi f terhadap y sama dengan x. Jadi dia itu sama ya antara jaraknya yang sini, karena dia pencerminan. Jadi kalau misalkan di sini kita punya misalkan titiknya, sini titiknya adalah x, y yang di sini, maka yang di sini titiknya dia akan menjadi y, x seperti itu. Nah, begitu juga dengan yang gambar 1. Nah, ini dia uraian yang tadi yang saya maksud ya. Jadi jika saya punya titik di sini adalah y, x, dia dicerminkan terhadap y sama dengan x, maka dia itu sama dengan x, y atau sebaliknya. Nah, itu adalah maksud dari inverse. Jadi inverse itu kebalikan. Jadi contohnya saya punya fungsi y sama dengan x dikurang dengan 3, maka ini kalau saya cari inverse-nya, ya inverse-nya itu kebalikannya. Negatif berarti positif penjumlahan x ditambah 3. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke teorema. Teorema yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai teorema eksistensi inverse. Jadi jika f merupakan fungsi satu-satu, maka f itu akan mempunyai inverse. Akibatnya, jika f itu monoton murni atau monoton sejati, maka f itu akan mempunyai inverse.
kalian ingat bahwa fungsi satu itu yakni x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 itu tidak sama dengan fx2. Jadi maksudnya adalah fungsi satu itu dia memasangkan tepat satu ya ke area petanya. Jadi petanya itu tidak dua begitu ya, atau prapetanya. Jadi kalau kita gambarkan, bentar. Oke, kalau misalkan kita gambarkan bentuk diagramnya ya, diagram panahnya. Jadi kalau misalkan di sini ada A dan B, kemudian di sini ada 1 dan 2. Nah, jadi dia itu satu seperti ini. Nah, tidak seperti ini ya. Kalau misalkan A-nya itu sorry. Jadi kalau misalkan saya buat lagi di sini, sebut saja seperti ini ya. Ini adalah A dan B, ini 1. Nah, maka ini kan bukan fungsi satu ya. Karena apa? Karena di saat prapetanya itu adalah prapetanya adalah A dan B, itu petanya sama-sama dipetakan sama-sama ke 1. Nah, itu tidak masuk ke fungsi satu. Nah, sekarang kalau kita masuk ke contoh soal, apakah fungsi fx sama dengan x kuadrat itu memiliki inverse? Nah, caranya adalah cek dulu yang pertama, lihat yang tadi syaratnya adalah dia harus merupakan fungsi satu. Nah, sekarang perhatikan apakah fx sama dengan x kuadrat ini merupakan fungsi satu. Kita cek grafiknya. Kalau kita buatkan dalam grafik, nah kalian perhatikan di situ. Di sini ada dua x yang berbeda, dia akan mempunyai peta yang sama. Contohnya apa? Jadi contohnya kalau kita ganti x-nya dengan negatif 1, maka kita peroleh nilai fx-nya adalah 1. Oke, jika kita punya x-nya kita ganti dengan negatif 1, maka kita dapat fx-nya adalah 1. Sekarang masukkan untuk fx-nya 1, maka kita akan memperoleh nilainya adalah 1 juga. Lihat di sini, x-nya berbeda, tetapi nilai fx-nya sama. Ini dia tidak memenuhi sifat dari fungsi satu. Karena dia bukan fungsi satu, maka persamaan ini atau fungsi ini itu tidak memiliki inverse. Oke. Nah, seperti ini ya untuk menentukan apakah suatu fungsi itu dia memiliki inverse atau tidak. Cek apakah dia fungsi satu, kemudian cari kemonotonannya. Kalian ingat monoton itu berarti ada dua, monoton naik dan monoton turun. Oke, yang selanjutnya perhatikan di sini contoh lain. Perlihatkan bahwa fx sama dengan x pangkat 5 plus 2x plus 1 memiliki inverse. Kalau misalkan kita menggunakan yang definisi yang pertama tadi, itu adalah kebalikan. Jadi kalau misalkan tadi itu kan contohnya mudah ya. Jadi misalkan kita punya adalah fx sama dengan x tadi 2x plus 3. Ini kalau mau cari dia punya inverse atau enggak, kita balik aja ya. Bisa nggak sih ini dapat x sama dengan berapa gitu kan ya, dalam bentuk y. Kalau seperti ini masih mudah. Nah, kalau misalkan dia udah masuk ke pangkatnya adalah pangkat 5, ini kalau misalkan kita mau cari x-nya sama dengan berapa, ini kan cukup ribet dan cukup panjang ya. Bisa ini, tapi akan menghabiskan waktu yang cukup panjang begitu. Nah, jadi caranya adalah kalian bisa menentukan kemonotonan. Caranya seperti apa? Kemonotonan itu terkait dengan kalian cari gradien atau turunannya. Jadi kita cari dulu turunannya, apakah turunannya itu lebih besar daripada 0 atau bagaimana? Kalian perhatikan. Di situ setelah kita turunkan, kita peroleh adalah ini ya, 5x plus 2 lebih besar daripada 0 untuk semua x. Nah, kalau seperti ini kita lihat bahwa ternyata fungsi f ini dia itu naik atau masuk ke dalam monoton naik untuk seluruh garis real. Nah, sehingga karena dia merupakan hasil turunannya merupakan monoton naik, maka
fungsi f ini dia memiliki inverse. Oke, perhatikan lagi sekarang. Jika f memiliki inverse, maka f inverse ya, maka f inverse itu juga dia akan memiliki inverse lagi. Jadi kalau f inverse-nya kita inverse-kan, ya hasilnya adalah f. Oke, jadi suatu fungsi itu ternyata dia akan membatalkan atau membalikan apa yang dilakukan oleh fungsi tersebut terhadap yang lainnya. Maksudnya seperti apa ya? Oke, perhatikan, andai kata di sini saya punya dua buah mesin ya. Di sini mesin F dan mesin F inverse. Jadi misalkan di sini saya punya input atau masukannya adalah X, saya masukkan ke dalam fungsi F ini, dia akan menghasilkan Fx. Nah sekarang jika Fx ini saya masukkan ke dalam suatu mesin, mesin inverse, maka keluarannya kalau kita inverse kan dia balik ya, dia akan menjadi X. Nah sekarang jika Y-nya yang kita masukkan ke dalam fungsi F inverse atau ke dalam inverse ya, mesin inverse, dia akan menghasilkan inverse Y. Dan jika inverse Y ini kita kembalikan, masukkan kembali ke fungsi F itu, maka dia akan menghasilkan Y itu lagi, seperti itu. Nah, jadi bisa kita tuliskan seperti ini ya. Jadi F inverse Fx itu sama dengan X, dan F inverse Y itu sama dengan Y itu sendiri. Oke, di sini ada beberapa langkah yang dapat kita gunakan untuk menentukan inverse dari X. Yang pertama yaitu kita selesaikan dulu persamaan Y sama dengan Fx untuk X dalam bentuk Y. Nah, setelah itu nanti kita akan menggunakan F inverse Y itu untuk memberi nama ekspresi yang dihasilkan dalam Y. Dan yang terakhir adalah kita ganti Y dengan X untuk mendapatkan rumus inverse-nya. Jadi yang pertama, dia itu kan masih bentuknya sama dengan Fx, kalian rubah menjadi X sama dengan ya. Setelah itu nanti kita rubah si Fx-nya, si X itu nanti menjadi F inverse-nya, dan Y-nya nanti kalian rubah ke dalam X. Contohnya seperti apa? Ini sering kok kalian gunakan saat SMA. Oke, perhatikan di situ ditanyakan cari F inverse X jika Fx-nya adalah X per 1 dikurang dengan X. Solusinya adalah step pertama tadi kita selesaikan, kemudian bawa dia dalam bentuk X sama dengan, oke, kita selesaikan persamaannya, kita peroleh sehingga kita peroleh persamaannya. Oke, sehingga kita peroleh persamaan seperti ini ya. Langkah selanjutnya adalah X ini kita ganti menjadi F inverse Y. Oke, sudah kita ganti dengan F inverse Y. Langkah selanjutnya adalah yang Y ini, sebentar ya, ini kurang pernya. Oke, yang Y di sini kemudian kita rubah menjadi X kalau sudah. Oke, semua yang Y-nya. Nah, dari sini hasil akhirnya pada step 3 inilah yang merupakan inverse dari fungsi Fx itu sendiri. Saya rasa tidak ada masalah ya. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan turunan dari fungsi inverse? Oke, perhatikan seperti yang saya katakan sebelumnya di awal bahwa inverse itu adalah balikan, atau kalau bisa kita bilang dia merupakan suatu pencerminan terhadap suatu garis Y sama dengan X. Jadi kalau kita misalkan punya titiknya CD, maka dicerminkan jadinya DC. Kalau kita punya koordinatnya adalah A, B, maka kalau dicerminkan koordinatnya menjadi B, A. Kalau kalian perhatikan, ini kalau kita mau menentukan gradiennya, perhatikan ya, gradiennya ini, kemudian ini gradiennya, maka sebentar. Oke, kalian perhatikan ya. Ini kalau misalkan kita mau mencari gradiennya, kita misalkan ini adalah, anggap aja ini ukurannya adalah K ya, yang ini ukurannya adalah M.
gradien itu kan y per x ya. Jadi ini gradiennya kita ketemunya adalah K per M untuk yang M1. M1 itu adalah K per M. Boleh menggunakan ini, tidak apa ya. Nah, kalau kita perhatikan untuk yang M2-nya, dia akan kebalikannya kan. Jadi ini ukurannya adalah K, yang ini ukurannya adalah M. Ukurannya kan tetap sama, hanya beda dicerminkan saja. M2-nya itu, gradien yang keduanya itu Y per X, berarti M per K. Kalau kalian perhatikan, berarti kalau kita cari M1 atau gradien yang pertama itu adalah seper dari gradiennya yang kedua, atau gradien kedua itu adalah seper dari gradiennya yang pertama. Seperti itu ya. Makanya kita dapat hubungan seperti ini. Itu maksudnya. Nah, jadi kalau kita buatkan dia ke dalam bentuk inverse fungsi, jadi sebenarnya inverse-nya itu, kalau inverse kita turunkan, kan gradien itu turunan ya. Jadi kalau misalkan suatu fungsi inverse itu kita turunkan, itu sama saja dengan 1 per dari turunan dari f fungsi awalnya tadi. Oke, jadi seperti itu. Jadi kalau kita tuliskan, bentuknya adalah seperti ini. Jadi jika kita punya y sama dengan fx dan f aksen x itu tidak sama dengan 0, maka f inverse-nya, keturunan dari fungsi inverse-nya itu adalah 1 per dari turunan fx itu sendiri. Kalau kita buatkan dalam notasi Leibniz adalah seperti ini ya. Bedanya apa ini? Bisa nggak sih kita buat ini, kan berarti sama aja ya, kayak f inverse itu 1 per f sebenarnya. Nah, itu ini agak sedikit berbeda ya. Yang kalau yang ini itu ada, yang ini itu turunan terhadap fungsi, kita sebut saja perkalian. Kalau yang ini itu adalah komposisi, jadi sebenarnya agak berbeda, tapi kita bisa menuliskannya seperti ini. Oke, sekarang kita punya contoh nih. Tentukan inverse turunan dari fungsi inverse untuk yang bernilai 3. Nah, caranya adalah kalian bisa gunakan sifat itu saja. Cari dulu nih, kalau 3 itu dia benar merupakan anggota dari fx, yaitu saat x-nya 1. Nah, kemudian f itu monoton naik, karena kalau kita cek ya, kita turunkan, dia nilainya lihat besar dari 0, maka dia masuk monoton. Berarti dia memiliki inverse. Nah, jadi kalau misalkan kita cari inverse-nya itu ada. Nah, nilainya adanya itu berapa? Kita gunakan yang di atas, yang ini, maka nilainya adalah seperti ini, tinggal disubstitusikan saja. 1 per f aksen 1 sama dengan 1 per 5 dikali 1 pangkat 4 plus 1, hasilnya adalah 1 per 6. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan terkait dengan fungsi inverse dan turunan dari fungsi inverse. Selanjutnya adalah ada beberapa soal yang akan saya berikan sebagai latihan kalian untuk mengetahui kemampuan kalian terkait dengan materi ini. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.